Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami atas nama Majelis GKJW Jemaat Malang menyampaikan ucapan selamat pagi, selamat datang pada ibadah pada pagi minggu ini. Terutama kepada warga tamu dan juga warga baru, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di gereja kami, GKJW Jemaat Malang. Kiranya kedatangan kehadiran Ibu Bapak menjadi berkat bagi kami semuanya. Ibu Bapak, sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan, antara lain pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 akan ada ibadah Rabu Abu. Dan dalam ibadah tersebut ada penorehan abu di dahi warga yang hadir. Kami mohon Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah tersebut pukul 18. Itu pengumuman pertama. Kemudian ada pemberitahuan yang lain. Bapak Ibu bisa membaca pada warga awata jemaat di halaman paling akhir. Bisa dibaca sendiri-sendiri setelah ibadah ini selesai. Ibu dan Bapak, jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita puji namanya Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, ayat yang pertama dan kedua. Masuk
bersama-sama kita meneduhkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahta Tuhan. Biarlah setiap kita mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada tercurah atas saudara-saudara jemaatnya. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Hari Minggu terakhir sebelum kita akan memasuki masa Raya Paskah mulai hari Rabu besok. Oleh karena itu, ketika kita akan memasuki masa Raya Prapaskah dan kita sedang ada dalam Minggu Transfigurasi, kita masih dipandu oleh satu tema yang sama untuk bulan yang sudah kita lalui bersama. Tema liturgis kita adalah GKJW terlibat memperjuangkan kebenaran dalam keseharian. Tema ini sudah kita gumuli sepanjang 4 minggu, dan untuk tema khotbah pagi ini, prinsip-prinsip membangun ibadah yang benar, tentu didasarkan pada peristiwa transfigurasi Yesus. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 46 bait 1, 2, dan 5. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita menghayati bahwa ibadah itu adalah bagian dari hidup kita. Dalam setiap kesempatan, setiap waktu, kita membangun ibadah kita, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Namun pertanyaannya adalah, benarkah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, kepada Tuhan? Benarkah hati kita sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Dia yang di dalamnya kita ada dalam perjumpaan ini? Kita mengingat saudara-saudara, Tuhan melalui Yesaya pernah mengingatkan kehidupan Israel. Di dalam Yesaya pasal 29, ayat 13 dan 14, itu
Dituliskan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan kepada Yesaya. Saya menghayati dan kita semua diajak untuk melihat, memeriksa diri kita sendiri, saudara-saudara. Tak jarang kita juga menemukan bahwa hidup kita itu juga seperti kehidupan orang-orang Israel ini. Ketika hati kita, hidup kita beribadah kepada Tuhan, namun sesungguhnya tidak sesungguhnya hati kita tertuju kepada Dia yang di dalamnya kita beribadah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan sukarela melihat diri kita dengan jujur dan menemukan hati kita yang sering tidak hanya tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Mari bersama-sama kita mengakui akan kelemahan kita ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, dengan sukarela dan jujur, kami belajar untuk melihat keberadaan diri kami masing-masing. Dan kami menjumpai bahwa hati kami sering tak tertuju kepada Engkau, meskipun itu juga ke dalam ibadah-ibadah kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa ini tentu tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena sungguhnya Engkau menghendaki supaya kami anak-anak-Mu di dalam setiap peribadahan yang kami lakukan hanya tertuju kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tapi inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kami untuk mengendalikan hati, pikiran, dan jiwa kami sendiri. Kami sering membangun ibadah, namun tak jarang ibadah kami juga seperti kehidupan ibadah orang-orang Israel. Engkau, ya Allah, yang mengetahui. Dan kami dalam ketulusan ini mengakui akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Sekaligus juga mohon kepada Engkau, ya Tuhan, berikanlah kepada kami belas pengasihan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Berikan kepada kami kesempatan, ya Tuhan, untuk terus kembali menunjukkan hati dan keseluruhan hidup kami hanya kepada Tuhan ketika kami bersama-sama membangun ibadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan tak menjadi sia-sia. Engkau adalah Allah yang telah menebus dosa dan kesalahan kami dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena sungguhnya Engkau adalah Allah yang tahu akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Kami bersyukur untuk itu semua dan bersyukur Engkau tetap berikan kesempatan bagi kami untuk tetap melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Dan ajari kami ya Tuhan untuk mengisinya dengan apa yang baik dan benar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk warta pengampunan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita yang telah bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan Sang Pengampun, memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Roma pasal 6 ayat yang ke-22.
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu adalah berita pengampunan untuk kita, dan seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. Kidung Jemaat 37A bait 2 dan 3. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lelkel Hediawan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati kami, sehingga kami bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memujikan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 56 ayat 1. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Bacaan kita yang pertama diambil dari Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka akan memberikan kepadamu Lauh Batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka."
Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Lawan Tuhan yang urapinya
Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita yang kedua diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup. Amin.
silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Transfigurasi. Kita mengingat satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh para murid Yesus ketika mereka menyaksikan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau kita bersama-sama memperhatikan bagian awal bacaan kita dalam Injil, bacaan ketiga, di sana dikatakan dengan sangat jelas bahwa ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Untuk apa? Untuk healing kah? Untuk rekreasi kah? Atau untuk apa? Injil Matius tidak memberikan keterangan kepada kita mengapa ia naik ke sebuah gunung bersama dengan 3 muridnya. Markus pun juga demikian, tidak memberikan keterangan. Hanya kalau kita baca di dalam Injil ketiga, Injil Lukas, kita dapat mengetahui bahwa mereka itu naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Begitu dikatakan dalam narasi Lukas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang akrab dengan gunung. Dan itu nyata dalam sejarah kehidupan orang-orang Israel. Gunung itu menjadi simbol atas perjumpaan Allah dengan manusia. Mari kita mengingat beberapa. Abraham mempersembahkan Ishak di sebuah gunung. Gunung apa? Masih ingat? Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Bacaan kita pertama tadi mengungkapkan kepada kita bahwa Musa naik ke sebuah gunung. Gunung Sinai untuk apa? Untuk menerima hukum 10. Begitu kita mengatakan. Ketika Elia ada dalam ketakutan karena dikejar-kejar oleh Isabel, Tuhan menemukan dia di sebuah gunung, begitu diungkapkan dalam perjanjian lama, yaitu Gunung Horeb. Sang pemazmur pernah mengungkapkan di dalam salah satu bagiannya, kitab yang ditulisnya, saudara-saudara, ia pernah berkata, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tentu yang dimaksud ini adalah Gunung Sion. Jadi kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, gunung, gunung, dan gunung. Israel itu sangat dekat. Israel itu sangat akrab dengan realitas gunung. Sehingga tidak mengherankan kemudian dalam pemahaman Israel, gunung itu menjadi tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Gunung itu menjadi tempat untuk peribadahan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengatakan bahwa bacaan Injil kita pada pagi hari ini juga menyentuh isu atau pemahaman atau pengertian tentang ibadah. Settingnya adalah sebuah gunung yang tinggi, demikian diungkapkan dalam bacaan kita yang ayat yang pertama. Di sebuah gunung yang tinggi. Memang tak disebutkan gunung apa, tapi banyak para ahli mengatakan bahwa gunung yang tinggi yang didaki oleh Yesus dengan ketiga muridnya itu adalah Gunung Tabor. Banyak ahli mengatakan itu adalah Gunung Tabor. Dan tampaknya ini juga yang menjadi alasan salah satu ordo Katolik, yaitu Ordo Fransiskan, yang pada tahun 1924 mereka itu mendirikan sebuah gereja di atas Gunung Tabor ini,
yang disebut dengan pada akhirnya disebut dengan gereja transfigurasi. Untuk apa? Untuk mengingat transfigurasi Yesus. Ordo Fransiskan mendirikan gereja di puncak Gunung Tabor. Gereja transfigurasi. Berdasarkan keyakinan inilah saudara-saudara, kita akan bersama-sama menelusuri narasi kita, terutama narasi Injil Matius pada pagi hari ini, dan kita belajar untuk mendapatkan pengajaran penting tentang ibadah yang benar. Jadi kita menelusuri narasi kita, dan kita akan mendapatkan prinsip-prinsip yang benar tentang ibadah. Karena sekali lagi isu yang dibawa di dalam narasi kita ini juga berbicara tentang ibadah, berbicara tentang gunung yang menjadi simbol atas perjumpaan manusia dengan Tuhan di dalam konteks kehidupan orang-orang Israel. Pengajaran pertama yang ingin disampaikan kepada kita adalah tentang sentral ibadah. Jadi narasi transfigurasi ini mengajarkan kepada kita yang pertama adalah tentang sentral ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita perhatikan unsur pembangun cerita transfigurasi ini sangat jelas. Kalau kita tengok saudara-saudara, di sana ada unsur cahaya, ada unsur tokoh Musa dan Elia, ada unsur awan, dan ada unsur suara dari dalam awan. Jadi 4 unsur yang menonjol, yang membangun cerita transfigurasi itu. Cahaya. Cahaya ini dalam perjanjian lama sering menunjuk kepada kemuliaan Allah. Ayat yang kedua dalam bacaan kita. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itu yang diungkapkan kepada kita. Cahaya adalah simbol yang menunjuk kepada kemuliaan Allah. Kemudian tokoh Musa dan Elia. 2 orang ini saudara-saudara sebenarnya mewakili tradisi perjanjian lama. Musa itu mewakili tradisi Taurat, sedangkan Elia itu mewakili tradisi para nabi. Musa dan Elia kemudian bercakap-cakap dengan Yesus, berbicara dengan Yesus. Yang kalau kita bandingkan dengan apa yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, di sana dikatakan bahwa mereka bercakap-cakap, mereka berbicara tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Lalu apa arti percakapan ini? Arti percakapan ini sebenarnya mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu menggenapi tradisi perjanjian lama. Yesus itu menggenapi tradisi Taurat. Yesus menggenapi tradisi para nabi. Oleh karena itu 2 tokoh ini hadir dalam peristiwa transfigurasi Yesus. Kemudian awan. Jadi unsur pembangun cerita ini yang ketika itu adalah awan. Awan itu adalah simbol dari hadirat Allah. Hadirat Allah yang hadir. Kalau kita perhatikan bacaan kita yang pertama dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 15 dan ayat yang ke-16, saudara-saudara, mari sejenak kita perhatikan. Keluaran 24 ayat 15 dan 16 dikatakan pada kita. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan ini. Awan itu menjadi simbol atas kehadiran Tuhan. Awan itu menjadi simbol atas hadirat Allah. Demikian pula kalau kita membandingkan ketika Bait Allah dibangun pada zaman Salomo kemudian ditapiskan. Di sana dikatakan bahwa
Bait Allah itu diselimuti oleh awan yang menunjuk kepada kehadiran Allah. Unsur pembangun cerita yang keempat adalah suara dari dalam awan. Ayat yang kelima dari bacaan kita, saudara-saudara. Dikatakan kepada kita, dan tiba-tiba sedang ia berkata, kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara itu, saudara-saudara, memberikan kejelasan. Suara itu mengkonfirmasi siapakah Yesus. Siapakah Yesus itu? Dan itu pula yang sebenarnya disampaikan kepada kita dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17, bacaan kita yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita perhatikan bahwa semua unsur pembangun cerita ini menunjuk kepada Yesus. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, bahwa Yesus itu menggenapi nubuat tradisi perjanjian lama, tradisi Taurat ataupun tradisi para nabi. Hadirat Allah juga hadir di dalam diri Yesus, dan suara itu juga menegaskan siapa Yesus. Disinilah saudara-saudara sebenarnya terletak pengajaran penting pertama tentang ibadah yang benar, yaitu ibadah yang berpusat kepada Yesus. Ibadah yang berpusat kepada Yesus, ibadah yang tertuju kepada Yesus, ibadah yang meninggikan Yesus, yang membesarkan Yesus, yang membawa orang lain untuk ada bersama dengan Yesus, mengenal Yesus. Narasi Matius memberikan kepada kita juga penegasan bahwa ibadah yang pusatnya atau jantungnya itu pada Yesus, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang membahagiakan. Begitu sebenarnya diungkapkan kepada kita. Pada bagian ayat yang keempat dikatakan kepada kita, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya kami mengalami perjumpaan ini. Betapa bahagianya kami berada dalam ibadah ini. Demikian dalam bahasa sederhana kita bisa mengatakan. Jika ibadah itu adalah pusatnya Yesus, orientasinya hanya pada Yesus, maka dikatakan kepada kita bahwa ibadah itu adalah ibadah yang membahagiakan. Mari kita bertanya, saudara-saudara. Jika itu adalah pengalaman Petrus, pengalaman orang percaya, maka biarkanlah itu menjadi pengalaman atas kehidupan kita. Pengalaman Petrus kiranya menggugah kita untuk mau melihat, merasakan, dan memahami tentang ibadah-ibadah kita. Mari kita bertanya, apakah ibadah-ibadah kita juga membahagiakan kita? Inilah pertanyaan. Ibadah-ibadah yang kita bangun itu apakah sungguh-sungguh membahagiakan kita? Apakah aku bahagia dalam dan melalui ibadah yang kulakukan? Karena itu yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Kalau ibadah-ibadah kita, saudara-saudara, tidak membuat kita bahagia, tapi dalam ibadah justru kita menjadi resah, menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi tidak tenang. Maka dalam perspektif narasi kita bisa mengatakan, oh pasti ada yang salah dengan ibadah kita. Pasti ada yang keliru dengan ibadah kita. Atau barangkali hati kita yang salah, yang keliru dalam ibadah ini. Hati, pikiran, dan jiwa kita barangkali hanya terpusat kepada yang lain, bukan kepada Yesus. Sehingga ibadah itu tidak membuat kita bahagia, justru membuat kita menjadi rasa. Mari kita mengingat saudara-saudara dalam hidup kita. Mari kita menghayati dan merasakan pada saat ini, Yesus itu hadir di tempat ini. Yesus Tuhan kita itu menjadi sentral ibadah kita. Jadi fokuslah kepada Dia. Perhatikanlah Dia.
Tempatkan dia sebagai yang utama. Kiranya pengalaman Petrus itu akan menjadi pengalaman kita. Ibadah yang berpusat pada Yesus. Pengajaran yang kedua, saudara-saudara, tentang ibadah yang benar, yang kita dapatkan dari narasi Matius adalah ibadah yang benar itu adalah ibadah yang mendengarkan firman. Ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Ibadah yang benar, saudara-saudara, tidak mungkin tanpa pemberitaan firman. Perhatikan Petrus. Setelah mereka mendengar suara itu, dikatakan mereka tersungkur, mereka takut. Yang namanya penyembahan, saudara-saudara, itu tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan firman. Ibadah yang berpusat pada Yesus itu adalah ibadah yang memberitakan tentang Yesus. Hanya kita bisa bertanya, saudara-saudara, Yesus yang mana yang diberitakan? Yesus yang mana? Tentu saudara-saudara yang diberitakan adalah Yesus yang berbicara dengan Elia, yang berbicara dengan Musa. Yesus yang menggenapi perjanjian lama. Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab. Itulah yang diberitakan. Mimbar gereja, saudara-saudara, itu adalah tempat untuk pemberitaan firman tentang Yesus seperti disaksikan di dalam Alkitab. Bukan yang Yesus yang muncul dalam mimpi, bukan yang muncul dalam penglihatan, tapi Yesus yang muncul di dalam Alkitab. Itu yang dikatakan kepada kita, dengarkanlah dia. Mimbar ini, saudara-saudara, adalah tempat untuk berbicara, bercerita, menyampaikan pemberitaan firman tentang Yesus yang disaksikan di dalam Alkitab. Bukan tempat untuk mengkritik agama lain, bukan tempat mengkritik gereja lain, bukan untuk menjelek-jelekan orang lain, bukan untuk menyampaikan apa yang tidak baik untuk kehidupan orang, bukan. Mimbar ini adalah tempat untuk apa? Untuk memberitakan tentang Yesus. Yesus yang ada di dalam Alkitab, bukan yang didongengkan. Kalau panjenengan perhatikan kembali dalam bacaan kita yang kedua di sana disakatakan dengan sangat jelas bagaimana sesungguhnya pemberitaan firman itu harusnya adalah pemberitaan yang sungguh-sungguh menceritakan tentang Yesus, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi apa yang ada dalam pimpinan Roh Kudus. Mari hari ini kita bertanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bukankah kita setiap minggu beribadah? Setiap waktu kita beribadah adalah baik kalau kita bertanya, apakah memang kita datang dalam ibadah itu dengan hati yang rindu mendengarkan dia? Apakah ibadah kita ini sungguh-sungguh didasari oleh kerinduan kita untuk mendengarkan dia? Sebagaimana ungkapan dalam narasi kita, dengarkanlah dia. Apakah pemberita firman juga memberitakan Yesus sesuai dengan Alkitab? Ini pertanyaan kedua. Yang sungguhnya pertanyaan itu, saudara-saudara, menjadi tantangan bagi saya, menjadi tantangan bagi saudara-saudara semua dalam hidup ini. Untuk kembali mengingat bahwa ibadah yang benar itu adalah ibadah yang mendengarkan firman tentang Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab. Itu pengajaran kedua. Pengajaran yang ketiga, saudara-saudara, tentang ibadah yang benar. Yang kita dapat dari narasi Matius adalah bahwa ibadah yang benar itu memberi pesan, memberi amanat, mengutus
kita untuk melakukan sesuatu. Pada satu bagian di dalam ayat yang ke-7 dikatakan kepada kita, berdirilah, begitu. Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk berdiri. Berdirilah, jangan takut. Jadi dalam setiap peribadahan saudara-saudara siaplah untuk sebuah pengutusan. Pesan kepada murid-muridnya yang disampaikan di dalam ayat yang ke-9, saudara-saudara, supaya murid-muridnya tidak menceritakan peristiwa transfigurasi, itu berbatas waktu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan cerita peristiwa ini sampai pada saatnya anak manusia itu dibangkitkan, begitu. Artinya bahwa setelah peristiwa kebangkitan, mereka justru harus mewartakan, mereka harus menyampaikan pesan itu kepada dunia ini. Dan inilah yang sebenarnya kemudian menjadi pesan terakhir di dalam Injil Matius, yang kita menyebutnya itu amanat agung dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Umat diminta untuk berdiri. Sebagaimana pengutusan kita dalam liturgi ibadah kita. Ketika panjenengan semua kita semua diutus, maka kita disilakan berdiri. Berdiri itu menunjukkan kepada kita siap untuk diutus, kita siap untuk melakukan sesuatu, melaksanakan apa yang menjadi amanat, apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Ibadah itu saudara-saudara punya pesan. Dan pesan inilah yang kita realisasikan di dalam kehidupan kita dalam keseharian. Nah, pada akhirnya saya ingin mengatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa ibadah yang benar itu adalah ibadah yang berpusat pada Yesus, memancarkan kemuliaan dan keindahan Yesus, menggugah kesadaran kita akan siapa Yesus dan pekerjaan Yesus di dalam kita, dan memberi amanat kepada kita untuk meneruskan kabar baik tentang cinta Yesus kepada dunia ini. Itulah ibadah saudara-saudara. Mari kita beribadah dengan benar. Belajar terus beribadah dengan benar. Paling tidak perspektif Injil Matius dalam cerita transfigurasi ini telah memberikan pengajaran itu kepada kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Makin dekat Tuhan. Hitung jemaat 401. Makin
Satu pujian dari anak Kinan dengan judul Pandanglah pada Yesus, sejajar dengan apa yang menjadi tema kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan pujian yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Terima kasih. Umat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kembali hampiri tata Tuhan. Kita akan angkat syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kembali pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau saat ini. Biarkanlah dengan kami belajar untuk menikmati perjumpaan ini, kami juga belajar untuk membangun ibadah yang benar sebagaimana firman-Mu. Belajar untuk dalam ibadah ini, ibadah yang hanya berpusat pada Yesus, ibadah yang mendengarkan firman tentang Yesus, ibadah yang menyediakan diri untuk menerima pengutusan dari Yesus. Kami belajar tentang prinsip-prinsip ibadah yang benar. Biarkan itu bukan menjadi sekedar prinsip, tetapi itu menjadi nyata dalam kehidupan kami, dan kami akan bertumbuh dalam setiap peribadahan kami, dan itu juga akan menjadi bagian dari pertumbuhan kehidupan kami dalam keseharian kami ketika melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Membawa dalam doa ini saudara-saudara kekasih kami yang ada dalam sakit, ya Tuhan. Biarkanlah Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan kemampuan, dan Engkau yang akan menopang. Yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, biarkanlah tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan, dan pada akhirnya saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan ini mendapatkan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Saudara kami yang ada dalam pergumulan iman, kami juga berdoa sekiranya Engkau memberikan keteguhan hati dan percaya akan kasih Allah yang akan senantiasa ada di dalam hidupnya, yang pada akhirnya setiap orang yang bergumul dengan kehidupan imannya ini akan mendapatkan pencerahan tentang hidup yang benar di dalam Yesus Kristus. Kami sadar akan keterbatasan diri setiap orang. Oleh karena itu Allah yang akan berkarya dalam Roh Kudus, yang akan menghidupi setiap hati yang ada dalam pergumulan iman ini. Bahwa dalam doa ini juga saudara-saudara kami dalam pergumulan terkait dengan pekerjaan, biarkanlah Tuhan menolong dan tetap akan berikan harapan, supaya apapun juga yang ada terjadi terkait dengan pergumulan dalam pekerjaan ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya, dan memungkinkan setiap orang untuk tetap mengakui bahwa dalam pekerjaan itu Tuhan berkarya dan tetap memberikan pengharapan atas hidup. Yang bergumul dengan kehidupan keluarga masing-masing, mohon kepada Engkau ya Tuhan, hadirlah sebagai teman yang memberikan kekuatan dan kemampuan, supaya pergumulan-pergumulan keluarga itu boleh diatasi, bukan atas kuat manusia, tapi atas kebijakan dan kebijaksanaan yang berada dari Tuhan di dalam karya Roh Kudus. Sehingga setiap keluarga pada akhirnya boleh keluar dari pergumulan itu dan menjadi semakin dewasa dalam imannya, dalam pengenalan akan karya Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Kehidupan pelayanan yang ada di KJW
Jemaat Malang, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Berkati penatua diaken, berikan hati yang tulus untuk melayani, berikan semangat untuk berani berkorban memberi diri demi pelayanan yang ada demi kemuliaan Tuhan. Badan-badan bantu, pokja, dan panitia yang ada di jemaat ini juga kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai, membersamai. Tuhan berikan kebijaksanaan untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing dan berikan kesatuan hati supaya bekerja sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui apa yang dikerjakannya. Bapak, dalam doa ini, anak-anak kami, biarkanlah Tuhan sendiri merangkul dan membawa pengenalan akan Tuhan mengasihi mereka. Mereka yang ada dalam proses belajar, Tuhan berikan semangat untuk belajar dan meraih yang terbaik atas hidupnya sehingga mereka semua boleh meraih mimpi dan harapan mereka. Tuhan yang akan tetap membawa anak-anak kami untuk boleh mengalami cinta kasih Tuhan melalui orang-orang yang lebih dewasa di dalamnya. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan juga memampukan setiap orang tua untuk boleh mendampingi, untuk boleh mengasihi, untuk boleh mengarahkan kehidupan anak-anak kami ini ke arah Kristus. Para pemuda-pemudimu, kiranya Tuhan juga yang akan meneguhkan langkah mereka untuk terus hidup bergantung kepada Tuhan dan percaya akan pimpinan Tuhan yang mengarahkan pada kebaikan. Tantangan ada di depan mereka, tapi kami juga percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan memampukan para pemuda-pemudimu untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mereka, sehingga mereka boleh menyongsong masa depan dengan penuh harapan. Berdoa pula untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan, ya Tuhan. Biarkanlah kami memiliki semangat untuk memberi yang terbaik melalui setiap pekerjaan kami, dan itu menjadi sarana bagi kami untuk bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami belajar untuk terus bersyukur atas pekerjaan yang ada di dalam diri kami, dan kami akan tetap beroleh berkat Tuhan. Kami meyakini melalui pekerjaan kami, Engkau memelihara kami, ya Tuhan. Atas kehidupan bangsa negeri ini, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Berikan hikmat para pemimpin negeri kami, mampukan mereka untuk mengambil setiap keputusan yang bijak, yang berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat negeri ini, sehingga itu akan mendatangkan damai dan sejahtera. Atas bencana yang menimpa sebagian dari dunia ini, biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan menopang dan menyertai mereka yang ada dalam bencana. Kami sesungguhnya hanya percaya Engkau memiliki rencana atas setiap apa yang terjadi. Dan Engkau juga hadir di dalam bencana-bencana itu. Karena Engkau adalah Allah yang peduli pada dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami sampaikan kepada Engkau melalui doa ini. Biarkanlah kami mengakhirinya sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karenanya, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita. Sebagai dasar kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita yang sudah kita siapkan sambil memuji medley dari PKJ 216 dan KJ 370. Berlimpah sukacita di hatiku.
berdiri, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini boleh dikelola sehingga bermanfaat bagi gereja kami. Terimalah kami juga sebagai persembahan yang hidup dan mau berlaku kudus seturut dengan sabda-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Dan mulailah untuk menjalani apa yang benar dalam ibadah-ibadah kita, karena itu akan pasti berdampak besar untuk kehidupan keseharian kita. Kau perlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian menjalani hidup kini dan selamanya. Amin.